Sembah Tuhan, berikan ku hatimu, haleluya. Berikan kami hati seperti hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kasih setiamu luar biasa. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Yesus, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus, haleluya, haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Berikan ku hatimu, lakukan tugasmu. Berikan ku hatimu dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Berikan ku hati, sekali lagi berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh ingin belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya setiap kami mengerti, supaya setiap kami boleh melakukan apa yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan keluarga, dalam usaha kami Tuhan. Kami tahu bagaimana membutuhkan Tuhan, bagaimana membutuhkan iman yang teguh. Terima kasih ya Tuhan, bentuk karakter kami sesuai dengan maunya Tuhan. Kami bisa mendengarkannya, segala roh jahat yang mengganggu, yang mencuri damai sejahtera kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan buat para pemain musik kita, supaya mereka tambah semangat lagi saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan bicara mengenai iman dan pembaharuan karakter di minggu ketiga ini. Pembacaan kita ada dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Kita akan baca secara bergantian saudara. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Saya membaca ayat 17, Bapak Ibu Saudara membaca di ayat 18 dan selanjutnya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang biasa, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah sebenar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa. Tetapi kita berpikir juga banyak masalah juga Pak. Tetapi kita tidak boleh larut dalam masalah kita, amin. Karena Tuhan ajaib, mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Kita akan belajar saudara sekalian, Alkitab menyebut bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia baru.
Manusia lama telah mati dan karena anugerah Kristus mendapatkan hidup kekal di dalam Dia. Nah, kita akan belajar tentang sebuah karakter, saudara. Saya percaya bahwa karunia diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, ya, tetapi karakter itu adalah tugas kita. Amin. Saya pesan kepada para pelayan Tuhan, kalian lebih unggah kepada karakter yang baik, karena melayani pekerjaan Tuhan itu adalah keterampilan yang bisa kita asah. Tetapi karakter adalah utama. Karunia adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi untuk masuk surga, saudara, membutuhkan karakter. Amin. Banyak orang melakukan karunia rohani, Tuhan, bukankah aku melakukan ini, melakukan mujizat dan luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, aku nggak kenal sama kamu. Siapa yang merasa dikenal oleh Tuhan, angkat tangan. Nah, ini yang paling jujur, saudara. Yang tadi itu, apa Pak Gem? Karena lagi pegang handphone, saudara, lagi ngechat, lagi lihat Facebook, lagi lihat Instagram, ya. Lihat saya, saudara, ya. Mari sembunyikan handphone saudara waktu kita melihat, baru kita akan lihat di situ, ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri karakter yang diperbaharui. Yang pertama adalah memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Ayat 17 mengatakan, dan 19 sampai 19, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia, saudara. Semoga saudara berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Berikanku mata seperti mata Tuhan, berikanku hati seperti hati Tuhan, supaya tangan kaki kita juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus menyatakan bahwa dunia ini mempresentasikan, menghadirkan watak-watak yang jahat, saudara. Ya, Matius 12 ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Loh, saudara, ini musim lagi orang banyak menggosip, saudara. Dan saya pikir banyak kata-kata yang sia-sia loh, yang kita ungkapkan. Lebih baik berkata-kata kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat medsos, aduh, kata-katanya jahat, pahit. Dan kita lihat sekitar kita juga kejahatan terjadi, saudara. Tetapi kita harus betul-betul memikirkan apa yang tidak sia-sia, yang sampah, begitu, saudara. Bisa nggak ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu, Pak? Karena ibu-ibu kalau sudah kumpul, itu sudah warna-warni lah perkataannya itu, ya. Nah, bapak-bapak juga nggak ketinggalan, saudara. Karena hidup juga bersama wanita-wanita, makanya mereka juga kadang-kadang juga suka ngomel juga, saudara. Jadi mari Bapak Ibu bilang ke sesamanya, kamu gak boleh ngomel lagi, ya. Kamu gak boleh pahit hatilah dengan kata-kata yang sia-sia, begitu, saudara. Ya, kata yang sia-sia itu adalah kata yang tidak membangun, saudara. Banyak kata-kata kita yang tidak membangun sebenarnya. Saya juga minta ampun lah kepada anak, kepada jemaat juga, yang sepertinya waktu saya katakan itu setelah beberapa menit saya juga pikirkan. Kan Tuhan bilang bahwa kita tuh panjang pikir, panjang sabar dulu baru berkata-kata. Nah, kita sering kata-kata dulu, habis itu maafin gua, ya. Lebih baik jangan minta maaf, saudara, tetapi jaga hati dulu. Karena maaf itu bisa dikatakan oleh siapapun, ya. Tetapi apa yang sudah tertuang lewat lidah mulut kita, tulisan kita, itu susah untuk diambil lagi. Saudara sekalian, kita yang sudah 50 tahun ke atas, itu mata kita terhadap handphone yang kecil sudah tidak fasih lagi. Hati-hati, grup chat saudara itu banyak loh. Saya juga punya grup banyak, saudara. Waktu saya ikut webinar itu juga dibuat grup lagi, ya. Jadi membuat handphone juga bisa lemot, yang sampai nggak bisa install WA lagi misalnya. Dan kita juga cari-cari bagaimana caranya supaya handphone kita bisa. Dan banyak orang yang bilang gini, maaf Bapak Ibu sekalian, saya left dulu dari grup, ya, karena HP saya lemot, begitu, ya. Nah, ada tips, saudara.
Jadi kalau saya itu bikin setting, handphone itu tidak bisa otomatis mendownload gambar. Itu sangat banyak kuotanya, saudara. Ya, nanti tanya sama anak-anak muda, Gen Z, gimana nak? Gimana cu, caranya supaya setting supaya WA itu nggak langsung masuk. Betul ya. Terus kemudian juga ada ya fasilitas itu luar biasa. Ada juga sebuah grup yang kita bikin widget sehingga membuat kita itu baca tetapi tidak terlihat terbaca. Ketika saudara saya WA dan kemudian tidak checklist, saya curiga Anda pakai fasilitas ini. Sebenarnya saudara sudah baca. Iya kan? Iya, ngaku tuh. Ada cara begitu. Jadi teknologi itu membantu kita, tetapi juga mengurangi kejujuran kita, saudara. Ya, tetapi gunakan sebaik mungkin. Ingat bahwa kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, kita sudah kandung lahir, kita sudah kandung hidup dan tidak bisa lepas daripada penghakiman Tuhan. Ingat mati. Di sini kan ada M2. Itu menunjukkan momentum memori. Kata orang ya, MM semua ya. Ada yang W enggak? Kok dibalik W? Tetapi sesungguhnya kita seperti M begitu ya. Nah, lihat tangan masing-masing saudara. Habis itu cium. Apakah bau atau tidak saudara? Waduh, tadi habis pegang oli Pak. Puji Tuhan saudara, ingat ya Bapak Ibu sekalian bahwa kata-kata sia-sia kita akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Pengertiannya gelap, tidak adanya hikmat Allah. 1 Korintus 3:19a mengatakan karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Sepandai-pandai orang, sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Ya, kita lihat sepandai-pandai orang, dia adalah seorang kapten, mungkin dia seorang pelaut, mungkin dia seorang bekas penyiar radio RRI. Yang keluarga kita yang ada di Jonggol itu saudara, yang meninggal, siapa yang tahu itu? Dari Farm Thomaswa. Ya, ada Hans Thomaswa dan juga ibu siapa? Mereka adalah seorang kapten dan juga seorang penyiar mantan ya. Tetapi masa hidupnya begitu luar biasa, makanya saya bilang pengalaman kita dari hal itu kita jagai keluarga kita saudara. Kita semakin menua saudara. Waktu anak-anak kecil, wah rese sama kita. Waktu udah gede, kita kangen sama dia, ngajak dia jalan-jalan. Nah, banyak diketahui bahwa setelah mereka sudah menikah, kadang-kadang lupakan orang tua. Kita belajar menghormati orang tua kita. Siapa yang masih orang tua utuh? Saya tinggal separuh saudara, karena ibu saya sudah meninggal kandung, masih bapak saja. Yang masih utuh angkat tangan, masih ada? Si Damon kan masih ada Damon. Ya, ada kan. Hormati orang tuamu. Amin Damon. Ah jangan gitulah Pak Gembala, saya nggak mau hadir lagi loh Pak Gembala. Gitu ya. Tapi itulah saudara, bahwa setiap kita kan punya orang tua. Nah kalau nggak ada orang tua, mertua. Betul? Makanya jadi mertua itu yang santun sama menantu saudara. Apalagi menantu perempuan, kalau sudah nggak mau tinggal sama kita, wah repot kita saudara. Akhirnya memang nggak ada jejak anak-anak itu di mana, ya. Jadi kita nggak mau seperti itu, saudara. Jadi hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Jadi siapapun mantan S2, mantan S1, mantan S3, atau mantan SR sekolah rakyat, tetapi saya bilang secara nyata lulusan SR juga mereka punya kebijakan luar biasa. Orang lulusan SR bisa melahirkan lulusan S3. Betul saudara? Bagaimana saudara sekalian? Kita berbangga, anak-anak sekalian berbangga pada orang tua. Mereka sudah membesarkan kita, sudah keragati kita kata orang Jawa. Dan kita harus mensyukuri ketika ada apa-apa. Ini mah untuk mama, ini mama mertua, papa mertua untuk sebagai rasa terima kasih. Meskipun tidak bisa membalas itu. Kalau di pernikahan ada uang susu. Betul, ada budaya uang susu ya. Supaya mengingatkan calon yang menikah itu loh saudara, bahwa susu ibu itu mahal loh, lebih daripada susu etawa. Betul? Iya, kita sekarang lagi cari-cari susu etawa saudara. Dan kemudian susu yang membuat tulang ini bagus apa ya,
Di sini susah untuk cari daun katuk yang buat apa ya, supaya anak susunya bagus asinya gitu ya. Pesan saya kepada anak-anak perempuan, kalau engkau sudah punya anak, susuilah anakmu. Tapi kalau punya air susu yang bagus, ya hidupi mereka dengan itu. Jangan langsung kepada susu. Ya, ada yang memang orang ibu-ibu sibuk bekerja, akhirnya mereka memerah susunya di rumah, ya ditampung gitu ya. Dan bahkan ada yang jual susu itu. Jadi orang punya susu, kemudian air susu maksudnya, dan kemudian bagaimana ini? Karena kelebihan. Ada ibu-ibu sekalian yang punya overload juga sih susu itu. Nah, sekarang diperes-peres juga nggak bisa-bisa gitu ya. Akhirnya beli dari situ gitu ya. Tetapi saudara sekalian, bahwa itulah keadaan dunia. Seberapa jauh pun kita punya kepandaian, semuanya akan bisa hilang itu. Tapi hikmat Tuhan itu sempurna, ya. Kita banyak mantan-mantan orang hebat loh, ya. Tetapi masa tua nanti tidak bisa memungkiri. Oh iya ya, ternyata tubuh memang apa adanya, semakin renta, semakin tidak bisa produktif. Apalagi kita kena sakit juga, kita doakan yang sakit-sakit semuanya, supaya Tuhan memberikan umur yang panjang, tetapi jangan lupa sehat selalu. Puji Tuhan. Cenderung menjauhi persekutuan rohani. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat, Tuhan pesankan supaya kita jangan jauh dari persekutuan. Setuju? Pak, saya kan memang rajin di persekutuan-persekutuan itu. Itu bagus, saudara. Nah, kita mencoba, ada komisi anak, komisi youth, ada profesi, ada wanita, ada pria. Nah, kita semakin intensifkan, saudara. Semoga minggu-minggu ini komsel mulai dibuka lagi. Seberapa yang bisa ikut, mari. Puji Tuhan, kayaknya musim hujan mulai tidak ada nih, sehingga membuat kita leluasa. Tapi juga aduh panas, Pak, enakan hujan. Waktu hujan enakan panas, Pak. Waktu panas enakan hujan. Ya itulah manusia, saudara. Jadi nggak mungkinlah Tuhan berpihak kepada siapa, ya. Jadi jangan jauhkan diri kita daripada persekutuan ibadah kita. Miliki hati yang keras, perasaan yang tumpul karena kebodohan, maka suka melakukan kecemaran. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Saudara, kita melihat bahwa hati yang keras itu adalah hati yang memang dimiliki oleh orang-orang jahat. Saya melihat banyak orang-orang kita yang memang tipikalnya keras. Orang dari Sumatera Utara, orang dari Papua, orang dari Timor, orang dari Manado. Jawa juga keras, saudara. Cuma bedanya kan model belangkon kalau Jawa itu. Jadi mentolnya itu di belakang, saudara, nggak ketahuan. Ya, jadi kita mencoba, saudara. Di sini banyak orang-orang yang tipikal keras, ya. Tetapi hati yang keras yang dimasukkan sini betul-betul keras. Jadi nggak mau diubahkan gitu loh. Kekeh, kata orang Sunda itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang biasa kekeh itu siapa dalam rumah tangga, saudara? Siapa? Menurut anak kan orang tua. Tetapi menurut orang tua, anak. Anak bilang, wah ini generasi kolot. Kemudian orang tua bilang, oh ini generasi nyolot. Antara kolot dan nyolot, saudara. Nah, kita akan kolaborasikan. Kemarin itu kita udah menyatu, puji Tuhan, dengan profesi, dengan youth, yang mereka generasinya masih Z dan Z lah, masih bisa bersanding begitu ya. Nah, saya berharap kalian terus melakukan itu. Nanti setiap Sabtu ketiga kita akan lakukan itu, saudara. Ya, supaya kita memiliki hati yang lembut. Karena kebodohan, maka mereka suka melakukan kecemaran. Jadi orang cemar, melakukan dosa atau melakukan kejahatan itu ada yang namanya mereka nggak sadar, nggak tahu. Jadi pengampunan Tuhan itu ada pada ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudara, kita kadang menghakimi orang itu, tetapi kadang kita mesti punya pikiran mereka nggak tahu. Dan diajarkannya seperti apa dalam rumah tangga mereka. Jadi pemaklumannya tinggi, saudara. Kalau ada orang bersalah, ya udahlah. Emang udah wataknya begitu, dia mungkin nggak tahu gitu ya. Pernah nggak saudara ngobrol berdua lagi bisik-bisik, kemudian ada orang lewat, kemudian kita lihat dia terus diem. Pikiran orang ketiga gimana kira-kira? Ngomongin gua itu. Pantes aja kemarin. Saudara, kita jauhkan daripada swak prasangka. Sering di persekutuan rohani itu seringnya begitu, saudara. Karena impresi. Impresi itu adalah penilaian awal. Isi bapak itu kayaknya gitu. Saya punya pengalaman. Ada seorang dari Papua waktu itu ngajar sekolah minggu di daerah kota. Tahu aja ya, anak-anak sekolah minggu daerah kota itu kan Chinese semua, saudara. Wah, ini ada badut atau gimana kan begitu ya. Tetapi karena dia memiliki hati yang lembut, kakak kami ya, dia begitu sama anak tuh suka, saudara. Saudara, anak itu nggak bohong. Nanti uji coba, saudara. Apakah saudara itu memang memiliki hati kepada anak atau tidak? Datangi aja anak itu. Ya. Itu kelihatan, saudara. Dan saya melihat bahwa teman-teman kami kan banyak, ada dari Ambon, ada dari Papua, ada dari Medan, ada dari Manado, ada dari Sumatera. Itu garang-garang juga, saudara. Shalom. Wah, anak sekolah minggu kan takut itu. Ini apaan ini? Lama-lama gak mau datang lagi. Apalagi anak generasi Z sekarang, saudara, itu lebih susah loh. Untuk mengatur mereka itu sensitif. Sensitif. Pak Sinaga ngakuin kan sensitif anak-anak sekarang itu. Semoga anak-anak kita nggak sensitif. Tetapi sensitifnya adalah dalam takut akan Tuhan. Saya ngikutin, saudara. Karena saya generasi X, Y, tetapi saya juga punya anak generasi Z. Jadi di sebuah medsos itu ada seorang anak, itu namanya Yohan. Kalau nggak salah itu di TikTok. Kalau nggak salah ya. Nanti cari. Nah, itu anak generasi Z, tetapi dia menyukai lagu-lagu 80s. Cari. Masih muda, sudah. Dia ada di toko kaset yang lama, di piringan hitam itu. Dia datengin itu. Memang lagu dunia sih. Saya lagi cari apakah dia itu orang mana gitu loh. Dia lagu kemesraan. Ini dia lakukan itu, saudara. Saya bilang ini anak hebat loh. Dia nggak terpengaruh dengan generasi sekarang. Kita lagi bicara tentang generasi Z ini. Kalian sedang dibicarakan di beberapa medsos. Karena dianggap nyolot tadi. Bener nggak sih kalian nyolot? Kata orang bukan nyolot, Pak. Kami itu pengen yang sederhana aja lah. Yang tidak terlalu neko-neko gitu loh. Apalagi nasihat mereka sangat males dengan nasihat itu. Makanya kata orang begini, kalau ngomong sama mereka itu kita minta pendapat mereka. Kalau mereka sudah antipati sama nasihat. Siapa generasi Z sini? Angkat tangan. Lupa lagi, itu 1, 2, 3, 4, 5. Si anak saya masih generasi Z juga. Jadi mereka tuh pengen yang, tapi hebatnya mereka tuh multitasking. Ya, multitasking artinya, loh saya juga ikut gitu, saudara. Sambil nongkrong, itu kan pegang handphone. Siapa yang sambil nongkrong pegang handphone? Itu asik juga, tetapi juga bisa, maaf, saya juga kadang ngarang lagu, ngarang syair atau teks, atau melakukan renungan ayat atau apa itu di situ sudah. Wah, Pak Sigit jorok, Pak. Najis tuh, Pak, nggak boleh, Pak. Ya udahlah, Tuhan yang menghakimi saya itu ya. Jadi saya pikir bisa itu. Karena handphone sekarang kan bisa multitasking, sudah. Kalau zaman Nokia kan nggak bisa, Pak. SMS ya SMS, ditutup hilang. Nah sekarang bisa semuanya.
Dan itu bisa dilakukan sama mereka. Jadi mereka itu sambil nonton video atau main game maksud saya, disuapin mamanya. Karena anak SMP pun juga disuapin loh. Ya. Kemudian sambil di depan itu ada TV. Betul enggak? Ada TV yang dia lihat. Kita orang tua, ini kamu yang mana sih? Kamu makan, main game, atau nonton TV itu? Semuanya masuk di otak mereka. Kecerdasan anak zaman sekarang. Ini saya angkat nih anak generasi saya. Dan kadang-kadang mereka itu yang simple aja lah Pak. Maksudnya kalau kita ada tamu, orang tua kasih bilang, nah, keluar kamar. Yuk salamin nih, si opa, oma, atau si om. Ini temen si papa dulu, teman mama yang dulu. Tahun berapa Pak? Tahun 50. Buat anak, ya apa hubungannya sama saya? Cuma salim-salim doang. Kadang mereka yang mending di kamar lah. Dan kemudian ada generasi Z itu yang mulai di dunia kerja kan. Jadi ada banyak bos-bos yang juga memang membutuhkan anak-anak seperti itu. Mereka itu cemerlang sudah. Meskipun kadang-kadang nggak awet di kerjaan itu. Karena mereka berpikir, wah ini sudah harusnya begini. Karena informasi di handphone terlalu banyak. Sehingga membuat mereka berpikir, enak di sana, enak di situ. Jangankan mereka saudara, kalau kita ada pengalaman di Bandung waktu itu ada seorang asisten rumah tangga yang dia bilang, loh ini kok tiba-tiba pamit aja, katanya mau pulang kampung, ada yang sakit lah, nggak taunya berapa bulan dia dilihat di tetangga, kamu di sini? Iya Pak, maafkan, pindah kerja sudah, gara-gara handphone, ya. Makanya mereka itu, para pekerja itu punya link yang luar biasa. Kan selalu pertanyaannya, lu digaji berapa di situ? Begitu. Itu yang membuat kita sulit, saudara. Ya, karena mereka sudah di situ. Puji Tuhan, 50% jemaat kita nggak terlalu ke situ sehingga membuat saudara masih aman-aman saja. Puji Tuhan. Kita lanjutkan, sebagai manusia baru kita harus berbeda dengan sifat atau tindakan dunia. Pasti kita sudah berbeda dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara merasa ciptaan baru? Amin, puji Tuhan. Casingnya masih belum sih Pak. Hatinya sih sudah baru. Tetapi yang namanya logat itu, saya pikir logat nggak bisa dihapus lah. Saya mau ngomong bahasa Inggris, saya ngomong Sunda tetap Jawa jatuhnya. Ngomong Batak ya tetap Jawa. Saya punya teman gembala, Pak Antonis Sinaga. Pak Sigit, saya punya lagu Batak Pak. Waduh Pak, jangan. Akhirnya saya lakukan itu saudara. Selalu ada mention dari dia, wah ini benar Pak. Oh berarti yang kemarin salah saya, logatnya. Kita mau dihapus gimana lidah kita, kecuali diganti lidah, nggak bisa, tetap aja. Ya. Saya juga punya teman-teman orang Chinese totok, tetapi berasal dari Tegal. Waduh, ngapaknya luar biasa saudara. Yang kemarin saya posting itu ketemu saudara kemarin itu. Jadi kami acara di Golden Knight. Satria emas itu usia umur 50 tahunan. Dan saya turun dari The Mall itu, pada janjian sama Bung Marta ya untuk ini. Kemudian ketemu sama dia. Ya, untungnya nggak pakai bahasa Jawa waktu itu. Dia datang, saya bingung. Ini orang BKS atau apa? Saya kan banyak temen yang saya pernah temuin itu. Karena orang Chinese itu mirip-mirip saudara, mau di kota, mau di Singapura, mau di Singkawang, mau di itu mirip-mirip orangnya. Ini siapa ya? Ya kita ya tegur sapa aja begitu. Setelah suaminya datang, baru saya ingat, ini Om Ateng nih, Tante Teresia. Nah baru ingat di situ. Nah ini seorang ibu yang waktu itu saya lesin piano. Dia jemaat di Cimanggi sana. Jadi ya kita akhirnya sendaguro. Nah rupanya si bapak ini cuma nganter doang dan dia pikir saya akan makan, tapi siapa yang saya ajak? Karena kata dia baru pertama kali dia ke Depok, ke The Mall itu.
Dan dia lihat waktu parkir itu, wah ini ada Telaga Sampir nih, yang kata orang tuh kan enak begitu ya. Ya belum tentu kadang-kadang, tergantung gitu ya. Jadi akhirnya kami diajak di situ. Lucu lah pokoknya. Nah setelah itu kita makan, acara Golden Night, orang 50 tahun ke atas setelah di Telaga itu ketemu sama orang-orang Golden Night juga, tapi orang mereka. Jadi para alumni, orang-orang tua begitu saudara. Yang ada satu ada bapak ibu yang dia sedang ini, kita kan mau ke situ ya. Langsung dia kayak ngobrol sama kita. Istri saya berpikir itu adalah teman saya. Saya berpikir itu temannya istri saya. Nah, Pak Ateng ini berpikir memang itu tetangga kita. Gimana, nyambung nggak kira-kira? Nah, karena dia memang ramah begitu, ya udah, akhirnya saya salamin. Dia cerita bahwa ini adalah mantan kepala sekolah begitu ya. Ya kita iya aja. Pernah nggak ketemu orang yang sebenarnya kita nggak kenal, tapi kita iyain aja untuk menyenangkan hati mereka. Terus akhirnya saya bilang ke Om Ateng itu, Om, sebenarnya kami nggak kenal sama orang itu. Oh, saya pikir kenal Pak. Nggak, memang aura pendeta gitu kali Pak. Jadi mudah dikenali orang, ramah gitu ya. Aduh lucu saudara. Jadi saya berpikir suatu saat kita akan menjadi tua. Betul nggak saudara? Ya semoga kita sehat lah saudara ya, sampai Tuhan jemput kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berkenan kepada Allah aja saudara, ada tingkatan yang baik, budi pekerti baik, pendidikan moral Pancasila baik, kemudian adat istiadat yang mengajarkan kita itu baik. Tetapi yang berkenan kepada Allah, nah itu baru agak beda, itu ruangannya agak beda. Apalagi yang sempurna saudara. Kita bahas sedikit saudara. Jadi serupa itu adalah susematizo, untuk menyesuaikan diri. Kita nggak boleh kayak orang tuh ingin menyesuaikan diri kayak bunglon gitu saudara. Yaitu pikiran dan karakter seseorang yang kayaknya pengen sama mereka, kayak mereka gitu loh. Kita cenderung kayak gitu enggak? Karena kita lama berteman, lama-lama kita akan menjadi seperti mereka. Ya. Dan kemudian itu akan mempola orang lain, mempola seseorang, dan kemudian membentuk diri sesuai dengan yang dia tangkap setiap hari. Itu enggak boleh saudara. Serupa aja enggak boleh. Serupa tapi tak sama, pernah nggak ada game kayak gitu kan, ada gambar gitu ya. Saya ini ada 3 atau 6 yang beda. Kita cari, waktu itu kan ada majalah Bobo, majalah Gadis, majalah Kuncung ya, majalah apa kan banyak. Di situ ada teka-teki silang, dan ada salah satu itu mana gambar ini serupa tapi tak sama. Oh ini ketahuan, kita lingkerin gitu ya. Serupa aja nggak boleh saudara. Kemudian kita harus berubah, metamorfo, untuk berubah menjadi bentuk lain, untuk mentransformasikan atau mengubah bentuk. Metamorfosis sempurna itu terdapat dalam kupu-kupu yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang berbeda. Kemarin saya belajar tentang undur-undur saudara. Tahu nggak? Kalau orang Jawa tahu undur-undur yang suka ke belakang itu? Kenapa diundur-undur? Namanya karena mundur. Ya, dia suka mundur, dia melingkar-lingkar gitu saudara. Saya pikir memang hewan itu ya dari awal situ. Ternyata bukan. Ternyata undur-undur itu berasal dari kayak semacam capung. Jadi ternyata waktu masa menjadi seperti capung itulah yang paling lama buat dia. Jadi undur-undur itu cuma beberapa waktu, kemudian menjadi serangga, kemudian menjadi kupu-kupu lagi. Ya, itu undur-undur lah. Ya. Nah, kita bicara mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu awalnya dari apa? Ulat dulu lah, Bi. Hah? Ulat dulu, Bi. Iya.
Ya terserah bibi lah. Ya kayak telur itu sama ayam duluan mana kan gitulah ceritanya nih. Ya jadi ulet kemudian jadi kepompong, habis itu jadi kupu-kupu. Gitu loh ya. Masa sampai kekel. Ya. Jadi gitu ya, setuju ya dari ulet dulu ya. Nanti kalau susah lagi jawabnya tanya sama Tuhan. Ya, jadi perkembangannya begitu saudara. Jadi kita itu harus berubah seperti itu. Dari kehidupan yang lama kita itu harus berubah. Tetapi ada satu kebenaran lagi bahwa di kupu-kupu itu ada titik-titik sayap, yaitu sebenarnya sudah ada sejak dia jadi ulet. Itu ada. Itu hanya teknologi yang bisa mencermati itu saudara. Ya. Ciri-ciri karakter yang pertama itu, yang kedua adalah saudara tentang semakin giat dalam pengenalan kepada Kristus. Ayat 20-21 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Perhatikan kata telah, ya, artinya sudah melakukan itu. Kemudian setelah itu kita menerima. Selain menolak hal-hal duniawi seperti tadi, manusia baru dalam Kristus adalah mengejar pengenalan akan Kristus. Mengejar, saudara, mengejar itu punya usaha yang luar biasa loh. Saudara kalau misalnya naik kereta, itu kan pernah cerita tuh. Siapa yang kerja lewat naik kereta? Itu kalau sudah jalan tuh kereta kita kejar. Kejar tuh kayak gitu saudara. Saya juga pernah naik kereta waktu itu. Tapi zamannya saya kan masih ada di atap-atap itu kan. Ya setiap minggu ada yang korban, ada yang kelindes juga. Tapi ya nggak kapok-kapok saudara. Ya. Nah itu mengejar tuh seperti itu. Benar-benar yang ada usaha upaya. Nah kita mengejar pengenalan Kristus itu bagaimana? Cara di dalam ayat 21 itu dengan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran di dalam Kristus. Makin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Kristus, kita makin mengenal Dia. Saya sudah share dengan ayat-ayat harian saudara. Ya, saudara baca. Supaya saudara bertumbuh. Semakin mengenal Dia melalui firman Tuhan. Dengan kita bertumbuh dalam firman, pengenalan akan firman, maka kita akan semakin mengenal Dia. Kemudian kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita sama Tuhan itu serupa tapi tidak sama. Ini boleh. Karena gak mungkin kita jadi Tuhan. Kita serupa dengan Kristus. Mukanya mah tetap orang Batak. Mukanya mah tetap orang Papua. Tetapi hatinya hati Kristus. Begitulah saudara. Kita gak mungkin lah muka kita operasi seperti kayak orang Korea itu, atau kita bedakin sini putih tapi sininya hitam, kan nggak mungkin saudara. Ya kita apa adanya. Tetapi saya ingatkan bahwa orang-orang yang hatinya ada Tuhan nggak peduli wajahnya kayak apa saudara. Ya, jadi makanya waktu kita ngobrol sama dia kita baru tahu bahwa dia itu ramah. Kemarin waktu saya sama istri itu makan bakmi ayam di Margonda situ, ada seorang polisi datang. Bukan nangkep saya, tapi dia makan mie ayam juga. Sangar saudara. Oke saya, Pak duluan makannya. Oh iya Pak. Baru ketahuan ramahnya di situ. Memang harus disapa orang itu. Kalau cuma wajah aja kita bisa impresinya salah saudara. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus kenal betul firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Apapun kesibukan kita, berusahalah untuk mencari kebenaran di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah bertumbuh sebagai manusia baru. Ayat 22-25 kita akan baca sama-sama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota kerajaan Allah. Ada sebuah gereja
Gereja Betara Indonesia Jemaat Kerajaan Allah. Kita adalah family kingdom, saudara. Betul? Nah, kita sedang ingin raih itu, saudara. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ditajamkan, saudara. Maafkan aku ya, kemarin salah ngepost. Maafkan aku ya, saya udah ngerasain kamu dan lain sebagainya, saudara. Jadi memang beberapa hal di dalam, kami ini gembala, saudara. Jadi ada hal yang memang kami doakan juga, apa-apa yang memang gak jujur itu terbuka bagi kami. Nggak sengaja, saudara, melalui media sosial. Jadi itu terjadi. Jadi berhati-hatilah, saudara, di dalam bermedsos. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah matanya perlu disambung dengan kacamata yang kecil-kecil gitu, suka salah. Ada sebuah penelitian bahwa kita cobalah kasih kalimat atau kata yang salah, itu otak kita masih bisa menerka itu ngomong apa maksudnya. Ya, pernah waktu diteliti. Nah, kita kadang suka salah ngomong juga. Maafkan saya ketika saya khotbah juga kadang seperti menyakiti orang atau apa ya. Ya, itulah saya. Tetapi kita saling memaafkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebagai manusia baru kita dibaharui di dalam roh dan pikiran senantiasa setelah menanggalkan manusia lama. Jadi yang perlu dibaharui adalah roh dan pikiran kita, saudara. Mari anakku Jason, kita mau nyanyi deh. Jadi perlu pembaharuan dalam roh dan pikiran kita. Roh kita, pikiran kita. Ke waktu doa selalu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya untuk pikiran saya, perkataan saya, dan perlakuan saya. Jadi 3 hal ini saya minta ampun kepada Tuhan. Dari pikiran yang salah keluar kata-kata yang salah, kemudian keluar perbuatan yang salah. Ini aja. Jadi pengampunan kita itu adalah kenapa dia lakukan salah? Ya mungkin pikirannya awalnya salah, berpikir salah, melakukan sesuatu yang salah. Enggak cuma perkataan, sekarang kan tulisan. Kemudian setelah itu jadi salah lagi. Misalnya gini, saudara, suatu saat ada sebuah pertemuan di Komsel begitu ya. Lantas ada orang tuh, tahu nggak teman kita itu gini loh. Itu kepikiran nggak kita? Waktu kita nyampe di Komsel, itu neliti orang itu aja udah curiga aja sama orang itu. Dan itu nggak akan indah lah. Persekutuan itu nggak akan indah karena impresi kita. Makanya Bapak Saudara sekalian, jangan berpikir yang jelek kepada orang lain. Pikirlah yang baik sajalah. Suatu saat ada gambaran seorang tuh naik bus. Kemudian ada seorang bapak yang sudah tua itu yang memang kalem gitu ya, kelihatan sabar. Kemudian ada anak muda yang dia itu pakai ransel, terburu-buru. Rupanya dia punya masalah. Akhirnya dia cepet-cepet buru-buru di samping bapak ini. Tas rangselnya udah nyenggol bapak ini dengan keras. Nah, kemudian si anak ini mulai sadar. Pak, bapak kok nggak marah sih? Saya kan udah terburu-buru minta maaf ya Pak. Dia bilang begini, untuk apa saya marah? Sebentar lagi saya juga turun di terminal setelah ini kok. Jadi saya nggak mau mencemari diri saya dengan hal seperti itu. Sebentar lagi saya juga nggak kenal sama kamu kok. Saya nggak ketemu lagi sama kamu. Untuk apa saya pikirkan seperti itu? Nah, saudara, kadang-kadang untuk sesuatu yang singkat itu kita berpikirnya mengolah pikiran kita. Makanya umur kita masih cocok lah. Bapak Ibu ingat mati. Wah, itu paling serem tetapi juga paling des begitu, saudara. Kalau kita ingat mati, saudara, kita berpikir berjuang lebih keras lagi. Amin. Kita sedang berjuang. Sama saya juga sama saudara itu sedang berusaha untuk tetap masuk surga, saudara. Ya, kita sama-sama berjuang untuk itu. Makanya perbaharui hidup kita, saudara. Roh pikiran kita. Proses hidup itu disebut sebagai hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manusia lama. Apa itu kudus, saudara? Hidup kudus artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Tuhan punya standar kehidupan untuk kita sekalian. Kita itu mampir ngombe,
Kita hanya sementara di sini, saudara. Kita nantinya akan menjadi warga kerajaan sorga. Ketika orang mau menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri, dia akan mempelajari pola hidup mereka. Dan dia buka-buka YouTube, cari pengalaman orang Indonesia yang ada di sana, makanan yang ada di sana seperti apa, dia pelajari semuanya. Dan tidak lupa bahasanya, dia pelajari semua. Kita punya anak Evan, anak Pak Tri yang masih ada di Jepang. Wah, kerja keras waktu itu. Ya, kita bantu sampai dia itu punya status untuk bisa ikuti pengarahan masa itu. Dan akhirnya meskipun kontraknya sudah habis, tetapi dia meneruskan, ya Pak Tri ya, meneruskan lagi di tempat lain. Dan saya lihat Evan kok sudah kayak orang Jepang ya. Udah putih gitu ya. Saya kangen sama dia itu. Tetapi puji Tuhannya bahwa dia itu meneruskan apa yang menjadi talenta dia. Kita ingat ya, Neng ya. Wah, ini sebutan Neng, saudara. Jadi waktu dia main drum di sini kan, minggu depan dia akan pergi gitu ya. Wah, saya juga merasa aduh. Tetapi saya ingat lagi, memang harus begitu, saudara. Kami nggak mau menahan orang-orang yang punya potensi, yang kita cuma punya sekolah itu SMA, tetapi dia pengen kuliah dan sebagainya. Kita harus relakan, saudara. Ya, karena nggak mungkin dipatok di sini, saudara. Akhirnya mereka berkembang di sana. Nah, kita itu adalah calon warga kerajaan surga. Amin. Jadi ingat itu, saudara. Aku nggak mau terpancing sama mereka, meskipun tetangga buat apa ya. Ya udahlah, silakan sajalah. Yang penting saya hidup hanya sementara. Saya ingin menabur sebuah kebaikan untuk kerajaan Allah. Hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6:19, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Jadi kita ingat bahwa aduh, kenapa saya bisa sabar ya? Karena Yesus ada di dalamku. Saya mau menghadap kepala sekolah, saya mau menghadap pimpinan, saya mau menghadap SDM, saya mau menghadap orang-orang di kantor tertentu. Tuhan, tolonglah saya ini. Sementara ada orang yang kemarin itu berdoa, Tuhan berikan kesabaran sama saya, supaya saya nggak marah. Tuhan, saya nggak marah. Kalau Tuhan ada di hidup kita, kita bisa, saudara. Kondisi ini akan diwarnai dengan membuang dusta dan mengeluarkan perkataan yang benar dalam hidupnya. Sebagai kesimpulan, saudara, milikilah karakter yang berbeda dengan dunia. Jika dunia pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan, hati yang keras, perasaan tumpul, bodoh dan melakukan kecemaran. Tetapi kita berbeda dengan dunia. Kita memiliki pikiran yang tidak sia-sia. Pikirkan yang baik untuk orang lain. Waktu kita mau berkata-kata itu, pikirkan sejenak. Kalau saya nulis ini, kalau saya ngomong ini, apakah orang tersinggung atau tidak? Jadi sebelum menuliskan sesuatu, sebelum kita katakan sesuatu kepada orang lain, kita berpikir itu dulu, saudara. Dan saya dididik untuk itu, saudara. Saat-saat awal saya sudah mudah marah. Jadi Bu Cinta, saya juga bisa marah, Bu, sebenarnya. Waktu itu saya marah sampai betul-betul saya ingat betul. Ternyata enggak banyak membentuk dan membangun. Dengan cepat marah, saudara. Kok sudah marah, kok ketemu lagi enak ya? Maafin saya. Kok habis itu enggak ketemu lagi, saudara? Itu beban. Jadi saya berpikir sejenak, akhirnya kata-kata kita menjadi beda. Betul? Waktu kita pikirkan dengan jernih, enggak lah. Ini kayaknya model kayak gini akan menyinggung yang lain. Apalagi kita yang udah dikasih pengumuman pun juga kadang kesibukan kita juga membuat kita harus update terus setiap hari. Ya. Bahkan yang ulang tahun jemaat juga kadang saya suka lupa, saudara. Yang mana itu? Saya mesti lihat lagi siapa yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun hari ini? Ada nggak? Kalau di bulan ini banyak memang. Memiliki pengertian yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita memiliki
Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita, saudara. Kita sudah nggak bisa kuliah lagi. Kita udah nggak bisa kuliah teologi lagi. Kita nggak bisa lagi, waktu kita nggak bisa. Kita hanya minta tuntunan Tuhan. Roh Tuhan, bicara kepada saya, ini apa sih maksudnya ayat ini, Alkitab ini. Sudah Kejadian sampai Mazmur ini ngomong apa ya? Kita nggak ngerti-ngerti, saudara. Kita memohon pengertian daripada Roh Tuhan sendiri. Kenapa dari Roh Tuhan? Karena firman Tuhan berasal dari Tuhan sendiri. Pasti dia terjemahkan lah. Dia tahu apa maksudnya itu, saudara. Dekat dan akrab dengan persekutuan. Kita mencoba ini terus, saudara. Pandai dan cenderung melakukan yang baik kepadanya daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kita bilang kayak tadi, sayang. FF. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingmu. Saudara sekalian, kita memang tahu bahwa roh penginjil itu nggak semua orang punya. Dan kita berpikir bagaimana ya caranya ngomong itu. Dan kita mesti punya hatinya Tuhan di sini. Saya teringat dengan almarhumah Ibu Waluyo. Dia cerita waktu itu, wah Pak Sigit, kalau saya diangkut di KRL itu ya, ngomongnya tentang Kristus. Tahu aja mama zaman dulu kan. Dia udah tua, pasti tersinggung apapun si anak muda nggak akan melakukan apa, ya namanya oma-oma, dengerin aja lah. Makanya jadi oma-oma tuh untung banyak, saudara. Rambut putih jangan disemir, saudara. Karena di KRL nanti saudara punya keuntungan. Mari opa duduk, silakan duduk. Begitu, saudara. Sampai ada orang karena di KRL, sampai di luar negeri tuh ada videonya itu yang dia kayak bawa baby gitu ya, seorang laki itu kayak gini kan, akhirnya orang kasih dia, habis itu babynya dilepas, ternyata tas. Tapi itu konten, saudara. Jangan sampai di Tanah Abang melakukan itu, sudah dihajar sama orang. Itu ada itu, saudara. Ternyata sampai di luar negeri juga begitu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hati. Amin. Kalau kita memiliki hati Tuhan, kita bicara sama orang juga auranya beda. Kita nasihatin anak juga auranya beda. Amin. Jadi orang tua juga mengasihi anak-anak. Anak-anak yang memiliki hati Kristus, tentunya hatinya juga menghormati orang tua. Kebutuhan orang tua adalah dihormati, dan kebutuhan anak-anak adalah dikasihi dan disayang. Ya, maafkan kami orang tua yang merasa kurang menyayangi kalian karena mungkin tipikal kita beda. Saya masih mending buat generasi baby boomers, generasi lampu teplok, itu agak beda. Pokoknya udah duduk, kamu duduk, nasihat langsung. Nah, anak-anak nggak mau kayak gitu. Saya maafin papa ya. Jadi menurut kamu, papa mesti lakukan apa? Menurut kamu memilih sekolah yang baik itu seperti apa? Kita lebih bertanya kepada mereka. Nah, kalau gitu mereka mau duduk. Gini loh Pak, saya tuh pengennya gini mau gitu. Tapi ujung-ujungnya enggak, kamu harus begitu. Meskipun begitu ya, tetapi itulah kita sedang berbicara tentang sebuah antar generasi. Yang kedua, semakin giat dalam pengenalan kepada Kristus, rajin doa, saudara. Siapa yang masih bisa berdoa? Angkat tangan. Yang masih bisa berdoa, nah itu yang jujur. Yang lain itu, Pak, saya mau doa, mau makan aja bingung loh Pak. Kadang doanya apa gitu loh. Ada juga doa makan, doa untuk orang Papua, doa orang untuk Timur Tengah, sampai ke mana-mana. Aduh, ini orang ya, makanya luar biasa kita akan olah lah
untuk doa-doa kita ya. Kemudian rajin merenungkan firman Tuhan, renungkan saja saudara. Tetapi merenung itu artinya sudah baca. Jangan di depan Alkitab kita merenung. Itu ngelamun namanya. Tetap ada olahannya, baca dulu baru direnungkan. Kok sini Alkitab pernikahan ada, Alkitab Bible ada semuanya, cuma merenungin apa ini? Itu bukan. Kita yang merenungkan firman Tuhan. Kemudian rajin melakukan firman Tuhan tentunya. Jadi apapun itu, masukan ini adalah firman Tuhan. Rajin berkegiatan, kita sedang buka secara online maupun onsite. Saudara, kita berusahalah lakukan itu ya. Kemudian bertumbuh sebagai manusia baru, memiliki roh dan pikiran yang baru, memiliki perkataan dan perbuatan yang searah dengan kebenaran Tuhan. Hidup benar-benar benar. Ini kata-kata saya dari seorang pendeta. Bagus juga. Hidup benar-benar benar. Ada benar-benar kecil, benarnya tanda petik. Jadi ini enggak gampang. Memiliki kehidupan yang sehat, roh, tubuh, jiwa kita. Ini juga sedang perjuangan. Beberapa teman kita sedang melakukan ini. Tubuh saya sehat Tuhan, tolong saya Tuhan. Puji Tuhan kita kehadiran Papa Robert yang di bola kaki maupun petinju itu memang dibekali dengan ahli memijit. Kemarin Pak Rio dapat berkatnya, dipijit sama dia. Jadi kita bisa buka pijit ministry. Thank you ya Pak, Tuhan berkati luar biasa. Jadi saudara, itu yang harus kita atasi saudara. Dan Bapak bilang paling bagus itu bangun jam 5, bangun jam 6, jam 10 itu harus sudah tidur. Setuju? Ya, bapak-bapak pasti setuju. Anak-anak muda, aduh Pak, saya mesti kerjaan sampai malam-malam, sampai dini hari. Mana mungkin saya bisa bangun pagi. Tetapi saya ingatkan buat anak muda, kalau bangun pagi itu, kata orang Jawa, kata orang zaman dulu, sebelum ayam berkokok, itu kamu harus bangun. Kok duluan ayam, rezekinya dipatok ayam, hilang. Kita merenungkan siang dan malam, apa itu maksudnya? Maksudnya gini, kapan kantor buka? Yang kita ngurus surat-surat tanya Pak Sab itu. Pasti pagi sampai siang. Saudara bangun jam 2 ngurus. Oh Pak, sudah tidak ada pelayanan lagi. Kita banyak kehilangan rezeki di pagi hari itu. Ya, kalau kita bangun siang. Jadi kita berusaha mendoakan anak-anak kita supaya mereka, nggak mungkin lah mereka itu terus begitu. Tetapi percayalah bahwa itu adalah sebuah kesehatan. Ya, puji Tuhan. Kemudian memiliki kehidupan yang sehat, roh, jiwa dan tubuh kita, saudara. Saudara bisa healing secara jiwa, saudara. Tetapi menurut saya pengalaman yang membuat kita itu bahagia adalah ketika sudah melakukan tugas. Orang mau healing kalau tugasnya masih ada, nggak bisa healing itu. Tetap aja nggak bisa ada penghiburan. Tetapi ketika sudah melakukan tugas rasanya enak. Ada ibu-ibu yang sudah masak di rumahnya tadi pagi, ke gereja itu aman. Pak, saya sudah sediakan masakan sampai sore malam hari. Jadi aman, mau kegiatan apapun. Laksanakan tugas dulu baru sejahtera ada. Apalagi orang pragmatik, orang melankolis, kalau kerjaan belum selesai, kepikiran, nggak bisa itu. Dan makanya ada orang yang bawa pulang kerjaannya sampai selesai baru saya aman dan tentram. Tapi ada orang yang selonong boy, ada orang yang bahagia saja meskipun kerjaannya belum selesai. Itu sanguin biasanya. Pokoknya, tapi bagusnya orang sanguin itu masalah berat, tetap aja bisa ketawa. Buat kita nggak bisa begitu. Ya. Tetapi itulah perjuangan saudara. Bagaimana kita berjuang untuk hidup berbeda dengan dunia. Bagaimana kita berjuang untuk hidup agar mengenal Dia lebih dekat. Bagaimana kita berjuang untuk hidup semakin dibaharui dalam Dia. Sembari sambil masalah hidup yang begitu berat terjadi atas kita. Nanti minggu pertama ibu-ibu akan nyanyikan lagu ini saudara. Lanjut saya. Hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Tinggi satu. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut
janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, bereskan. Ini ceritanya Mas Erwin Yusak ini memang dia karang itu dalam bentuk bahasa Jawa. Makanya Bu Sinta, aduh Pak Gem ini bahasa aslinya Jawa. Kalau saya bisa usulkan sih nanti bapak-bapak nyanyikan bahasa Jawa Pak. Ya, saya sudah bikin musiknya itu dari nada dangdut ya. Cuma ibu-ibu saya pengen supaya di minggu pertama itu, karena untuk nanti di BKS itu udah siap bener gitu ya. Karena ada kata-kata yang janganlah takut sama jangan takut, itu yang agak kesleo-sleo ya. Nah saudara, memang saya percaya bahwa masalah apapun banyaklah. Setiap pagi kita menghadapi masalah. Sendal aja jadi masalah kok. Kemarin sendal ada kok, sekarang nggak ada. Kemudian apapun saat pagi itu ada masalah, ada saja gitu ya. Padahal kita sudah berdoa juga. Tetapi hadirkan Yesus. Ketika Yesus hadir di perahu itu, meskipun badai luar biasa, topang terjadi, Tuhan menopang luar biasa. Amin. Kita hadirkan Yesus. Mari para pemain musik, kita akan dengar satu pujian yang memberkati setiap kita. Ku kagumi caramu mencintai. Saudara ingat gak cinta awal daripada Bapak Ibu waktu pacaran dulu? Tentunya generasi baby boomer sama generasi X ini tidak ada kata cinta yang terlontar darimu. Yang penting perbuatan saja. Kita nggak tahu kapan jadian. Pokoknya jalan saja. Karena waktu itu jadi sahabat saudara. Itu adalah proses hidup kita saudara. Jadi sampai di titik terendah kita, Tuhan mengangkat kita. Siapa yang ngaku pernah di titik terendah? Angkat tangan saudara. Semuanya titik tertinggi nih yang lain. Tapi hidup masih berjalan saudara. Mungkin belum, mungkin akan terjadi. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang tak terbatas kuasanya itu, yang caranya tak terduga, yang menjadi andalan kita. Mari naikkan pujian. Ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai, di cerita